Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Ahyar. Selamat siang Pak Selamat Dwi. datang di podcast kita, Payung University. Ini edisi yang kesekian kali ya. Untuk tema kita siang hari ini kita akan bahas tentang ya uang, koperasi dan aplikasinya lah dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, bernegara juga. Tapi kita tidak membahas secara lebih rinci ya, karena ini akan serial lah. Jadi kita akan mengupas ini lebih, kalau sekarang kita lebih umum aja lah. Karena nanti kita akan berseri dan semoga nanti teman-teman juga bisa menyaksikan seri yang selanjutnya tentang uang, aplikasinya dalam bentuk koperasi dan dalam bermasyarakat juga gitu. Dalam bernegara juga, karena kalau kita membicarakan tentang uang ini sangat luas sekali ya Mas Ahyar ya. Kita tahu uang juga menjadi problem negara kita. Banyak orang yang kemudian terpetak-petakkan karena uang ya, karena ya standarisasi itulah, karena ada kan kita bisa membagi-bagi ya antara orang miskin setengah atau orang kaya atau orang intermediate di tengah-tengah itu gitu. Kalau kita berbicara uang juga sebenarnya sangat panjang ya perjalanannya Mas Ahyar ya. Dari sejarah uang yang kemudian sampai sekarang kita tahu bentuk uang itu kan sudah berupa kertas, bahkan sekarang juga sudah ke digital ya, uang digital dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kemudian dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk koperasi, kita tahu ya koperasi kita ya, bahwa bapak koperasi kita juga ya pemikiran dari Muhammad Hatta ini sangat luar biasa ya, tentang koperasi, tentang gotong royong, bagaimana membangun sebuah peradaban, bagaimana kemudian memfungsikan uang sebagaimana mestinya gitu kan. Membangun sebuah nilai-nilai yang sebenarnya juga sangat luar biasa ya tentang koperasi itu. Mungkin Mas Ahyar untuk di awal bagaimana kita membicarakan uang ini secara dari perspektif kita masing-masing lah. Menurut Mas Ahyar fungsi uang itu sebenarnya seperti apa, dan kemudian sejarah uang dulunya itu terbentuk itu seperti apa kalau dari perspektifnya Mas Ahyar? Oke gitu ya. Mungkin kalau pertanyaannya sejarah awalnya gimana, saya agak kurang spesifik nanti ya di sana ya. Okay. Mungkin bisa digali di informasi lain yang bisa di tracking tuh kapan sejarah pertama kali ditemukan konsep namanya uang. Iya. Tapi kalau sejauh pemahaman saya itu kan sudah dipakai di peradaban Babilonia ya. Betul. Sudah menggunakan koin sebagai alat tukar dan segala macam. Tapi masalah sejarah nanti silakan cek di sumber informasi sejarah ya. Yang lebih. Tapi yang mungkin kita jadi bisa pantik untuk diskusi kita pertama adalah sebenarnya sebuah pertanyaan kritis. Kenapa pembahasan tentang uang itu relevan buat kita? Untuk kita bahas hari ini. Jadi kenapa sih membahas tentang uang itu relevan gitu ya? Nah, itu kan sebuah pertanyaan penting yang pada akhirnya jawabannya adalah ya mau nggak mau kita tuh harus tahu bagaimana menyikapi uang gitu dalam kehidupan kita gitu kan. Uang itu ada dalam setiap keputusan kita dari mulai bangun pagi sampai kita mau tidur gitu kan, malam gitu kan. Bahkan sampai ada anekdot yang ngomong kalau bisa tidur pun itu menghasilkan uang juga gitu. Jadi karena uang itu ada di setiap sendi kehidupan kita, makanya jadi relevan. Nah, pertama kita harus tahu dulu bagaimana memandang uang itu ya. Entah itu uang kartal atau uang digital atau uang apapun lah itu ya. Pada dasarnya kita harus tahu dulu dasarnya bahwa uang itu awalnya diciptakan untuk alat untuk tukar. Iya, alat tukar ya. Alat tukar. Kemudian sekarang bergeser jadi alat untuk menyimpan kekayaan. Ya. Kemudian ada pergeseran lagi menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan, yang ada kalau di layaknya komoditas kan, kita bisa menjual dengan selisih harga dengan mata uang lain. Jadi alat tukar, alat menyimpan kekayaan, terus sekarang geser jadi komoditas. Uang bisa diperjualbelikan. Jadi bayangin
kayak sekarang musim duku nih. Iya. Duku itu kita anggap sebagai komoditas. Ya duku itu bisa sebagai komoditas, dia bisa diperjualbelikan. Betul. Misalnya saya datang ke Mas Dwi sebagai pengusaha duku, saya bisa nggak beli duku pakai semangka misalnya? Kalau bisa ya? Ya bisa, Iya. bisa aja. Tapi kalau hari ini kayaknya nggak umum ya, nggak umum ya. Atau saya beli duku dengan duku lagi. Saya tukeran, Mas Dwi punya duku Komering, saya punya duku Lampung misalnya, kita tukeran gitu. Misalnya kayak gitu. Apakah itu bisa terjadi? Nah, karena dia disikapi atau dianggap sebagai sebuah komoditas, akhirnya terjadi jual beli mata uang. Kalau kita taunya itu kayak ini ya, kayak valuta asing gitu valuta ya. asing ya, Valuta asing ya. Amerika terhadap US dollar terhadap Indonesia, rupiah, itu kan kita lihat tuh. Rupiah sekarang sampai angka berapa itu? 16.400 apa ya? 16.400 ya? 16.400, sekitar segitu ya. Padahal tahun kemarin baru 15.000. Iya. Iya kan? Nah, itu kan angka sekian itu kan muncul atas kompensasi apa ya? Dia bentuknya kompensasi atas ya itu ya, uang dianggap sebagai sebagai komoditas kan. Apa konsekuensi komoditas itu? Konsekuensinya adalah kan kita paham dalam prinsip ekonomi itu ada yang kita pahami sebagai barang ya. Betul. Barang itu ada yang barang sekali pakai habis, ada yang barang yang kalau ditimbun atau misalnya dikumpulkan, disimpan itu bisa naik harganya. Ada juga yang macam-macam lah jenis barang itu. Ada juga barang yang mau sebanyak apapun di dunia ini sampai nggak ada harganya. Kayak air itu kan, saking banyaknya di dunia ini nggak bisa dihargai. Kita beli air kemasan itu ya yang kita bayar itu botolnya kan, bukan airnya kan sebenarnya gitu. Kemasan yang kita bayar gitu. Kemasan yang kita bayar. Iya, kemasan yang kita bayar. Nah, akhirnya terjadilah di situ karena dia dianggap sebagai komoditas barang yang bisa diperjualbelikan. Akhirnya ya tadi, akhirnya ada fenomena-fenomena seperti penimbunan atau beli dolar untuk menjamin atau menyimpan kekayaan dalam bentuk portofolio mata uang yang lain seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya berangkat dari pertanyaan itu, kenapa membahas uang itu relevan? Itu terkait dengan cara pandang kita terhadap uang. Jangan-jangan kita sampai hari ini memandang bahwa uang itu masih dianggap sebagai alat tukar aja tok, atau hanya dianggap sebagai alat buat kekayaan, menyimpan kekayaan gitu. Padahal ada yang lain-lain. Yang itu sekarang kita sebut sebagai financial engineering. Merekayasa uang. Gitu. Engineering. Ada engineer-nya kayak insinyurnya gitu. Wah, itu. Gitu Mas Dwi. Berarti ada tiga ya tadi ya. Pertama, uang sebagai nilai tukar. Yang kedua itu menyimpan kekayaan ya. Yang ketiga itu sebagai komoditas, sebagai komoditi ya, sebagai hal yang diperjualbelikan. Oke. Tapi menyikapi fenomena yang hari ini ya Mas Ahyar ya, tentang anak muda misalnya, memandang uang itu ya lebih banyak condong ke yang pertama ya, sebagai alat tukar tuh, sebagai jual beli lah ya. Nah kemudian ada satu problematika yang lain, misal ada fenomena FOMO ya, kita tahu ya, orang pengen merasakan sesuatu hal yang baru gitu. Dan bahkan mereka tidak melihat seberapa mampukah keuangan dia untuk mensupport keinginan dia itu lah. Kemampuan untuk mensupport keinginan itu bagaimana? Kalau hal-hal yang seperti itu. Ini bagus banget. Karena gini, anak muda itu tidak melihat uang itu sebagai sebuah komoditas. Mungkin sebagai segelintir anak muda ada ya, yang main trading dan lain sebagainya ya. Yang kedua itu ya tadi ya, anak muda itu tidak melihat uang itu sebagai menyimpan kekayaan. Ya sebagai anak muda ya, sebagai selain saya ya, itu ya menggunakan itu sebagai alat tukar itu. Betul. Itu bagaimana tuh menyikapi hal itu? Iya. Anggap aja tadi ya, cara pandang atau penyikapan kita terhadap uang itu tadi ya, 1, 2, dan 3. Kita anggap itu sebagai level lah ya. Level pertama, level paling rendah itu menganggap bahwa itu adalah sebagai alat tukar saja gitu. Kemudian level gitu. Nanti ada level yang lebih tinggi lagi sebenarnya. Memandang uang itu adalah ya, memandang uang itu hanya sekedar angka-angka saja gitu.
Nggak peduli dia tuh fisik atau apa, dia cuma angka-angka aja yang bisa dipindah-pindahin gitu. Oke ya, kita mulai dari level pertama. Kalau orang punya menyikapi uang sebagai level pertama tadi ya, hanya sebagai nilai tukar, itu kita bisa kasih analogi kayak gini. Lo kerja, kita kerja nih. Ya, dalam sebulan kita bisa dapat penghasilan sekian gitu. Nah, kalau cara pandangnya adalah nilai tukar, itu bagaimana ada yang uang sekian yang masuk itu bisa kita tukarkan dalam bentuk yang lain. Jadi orientasinya adalah belanja. Iya. Belanja ya. Jadi dibelanjakan listrik, dibelanjakan beras, dibelanjakan uang SPP anak sekolah gitu. Jadi dibelanjakan. Kalau ada sisa bisa disimpan. Udah selesai sampai di situ aja. Jadi cara berpikir yang pertamanya itu ya sebagai alat tukar aja. Kalau bisa ditukerin gitu. Dan itu adalah jebakan kemiskinan sebenarnya. Dan memang ada orang-orang yang berharap bahwa ada orang-orang yang selalu ngeluarin duitnya setiap bulan gitu. Jadi kalau di level makro itu ngelihat kalau lo punya duit, kalau dikeluarin tuh bagus. Ya kan? Di prinsip makro kita kan yield national yield kita kan CIG N min X gitu kan. Jadi konsumsi, investasi dan lain sebagainya gitu kan. Pendapatan nasional kita. Jadi kalau orang konsumsi itu semakin bagus. Maksudnya secara nggak langsung tuh ngomong, kalau lo miskin, bagusnya lo konsumsi aja, jangan nabung, jangan investasi gitu. Itu ya, itu yang pertama, level pertama. Apakah ada terjadi itu di masyarakat kita? Ya banyak banget. Hampir keseluruhan ya? Iya, hampir keseluruhan kita gitu. Kita ketemu orang gajinya 2 juta, 3 juta sebulan, bisa dipastikan habis. Bisa dipastikan habis. Ya 10 hari habis lah itu. Sisanya tinggal nunggu dari yang lain-lain gitu kan. Belum nanti yang dia dialihkan jadi hutang gitu kan. Alat tukar tapi dialihkan jadi hutang gitu. Jadi kalau dia punya duit lagi, ditukarkan untuk membayar hutang lagi. Nah yang kedua gimana tuh? Alat menyimpan kekayaan. Ada juga yang dia tuh akhirnya uang itu dipakai buat nabung. Ya kita kenal ada istilahnya deposito ya. Iya, deposito. Deposito itu adalah cara untuk mengakali supaya uang itu tidak turun nilainya karena dia terdeflasi kan. Iya. Nilainya terdeflasi kan. Uang itu kalau kita simpan di bawah kasur, entah dia digigit dikerubutin rayap atau dia dikerubutin rayap yang gedenya satu negara gitu, atau deflasi tadi ya, penurunan valuasi nilai uang. Gitu. Ya tinggal itu aja, mau berkurang kertasnya apa mau berkurang nilainya gitu. Tapi kemudian ada rekayasa namanya deposito yang kalau kita nabung, dan tentu saja nabung itu kita sikapi bukan nabung itu nggak produktif. Ada lembaga-lembaga yang akhirnya bisa mengelola duit itu yang deposito tadi, akhirnya dia diputar ya, sehingga value-nya minimal bertahan atau nambah gitu. Ya, ada ini ya, ada suku bunga deposito ya? Ada. Deposito kan berjangka ya? Berjangka, betul. Kita mau taruh 6 bulan, mau taruh setahun, mau taruh 10 tahun juga bisa gitu. Nanti ada hasilnya. Itu cara pandang yang kedua ya. Kalau cara pandang yang ketiga ya sebagai komoditi. Oh iya, ya trading, jual beli gitu kan. Memahami bahwa bisa diperjualbelikan. Bahkan investment itu juga adalah salah satu cara kita berjual beli tentang uang gitu kan. Kita beli saham itu nanti bisa dijual lagi, bisa dapat duit yang lebih besar lagi gitu kan. Ya ini masalah cara pandang aja gitu. Nah tentunya itu juga mempengaruhi tingkat pendidikan. Kalau saya menganggap itu tingkat pendidikan. Ya mohon maaf kalau tingkat pendidikannya rendah, biasanya hanya ya berhenti di level 1 aja gitu. Oh iya. Susah mengambil keputusan untuk investasi, dan itu ilmiah. Sudah banyak sudah banyak dibuktikan secara ilmiah kalau SDM dengan pendidikan rendah itu, kemampuan dia untuk mengambil keputusan untuk berinvestasi itu biasanya jauh lebih rendah gitu. Karena menarik, takut gitu kan. Iya, menarik gitu. Jadi level pendidikan itu bisa mempengaruhi. Betul. Secara psikologis, secara ininya juga ya. Artinya kalau pendidikan rendah, itu mereka lebih ke yang nomor 1 ya. Nomor 1. Sebagai nilai tukar aja ya, untuk jual beli atau untuk beli apa gitu kan. Kalau yang level pendidikannya sudah agak tinggi, itu sudah mungkin sudah mulai beranjak ke investasi atau sebagai mempergunakan uang sebagai kekayaan dia gitu. Ya, atau
mengukur kekayaan dia dengan uang gitu. Ini menarik sebenarnya.